Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Rini Sidauro. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang aljabar. Memang materi kita masih baru, maka kita belajarnya perkenalan bentuk-bentuk aljabar dulu ya. Sebelum kita belajar, kita mengawali dengan doa. Doa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, jangan lupa juga kamu absen kehadiranmu di Google Classroom, menyatakan bahwa kamu hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama pembelajaran kita. Apa itu aljabar? Sebelum kita mengetahui tentang aljabar, baiklah kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kita capai di pembelajaran kita tentang aljabar, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya menggunakan masalah kontekstual dan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Pengertian dari aljabar yaitu cara untuk menghitung dan memanipulasi hubungan antara jumlah yang menggunakan huruf untuk mempresentasikan angka-angka. Mungkin anak-anak ibu nggak paham dengan pengertian ini. Maksudnya di sini adalah kita menggabungkan antara huruf dan angka-angka di dalam sebuah perhitungan operasi hitung matematika. Nanti di penjelasan selanjutnya kamu akan lebih memahaminya. Nah, manfaat apa yang kita peroleh dari pembelajaran aljabar ini? Bisa dalam bentuk manajemen keuangan. Ini maksudnya manajemen keuangan dalam skala besar ya, misalnya perbankan gitu. Lalu pemrograman komputer. Dalam pemrograman komputer kan butuh simbol-simbolik ya, maka dipentingkan aljabar. Dan perdagangan. Nah, perdagangan di sini bisa juga di skala kecil. Misal di pasar, kita mau membeli belanjaan dalam bentuk beda-beda bentuk. Itu bisa kita buat dalam bentuk aljabar, misalnya belanja ikan, belanja cabai gitu. Atau juga membagi-bagi sesuatu. Ada berapa buah yang harus diterima 3 orang anak bila seorang ibu mempunyai 15 permen gitu. Nah, di bentuk aljabar kali ini kita akan mempelajari tentang operasi aljabar. Operasi-operasi aljabar itu bisa dalam bentuk simbolik dan bentuk verbal. Bentuk verbal maksudnya yaitu dalam bentuk bahasa kalimat cerita. Nah, dari kalimat cerita tersebut kita akan mengubahnya ke bahasa matematika yaitu dalam bentuk simbolik. Lalu dari itu kita membuatnya dalam operasi aljabar 4 operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, setelah kita membuat dalam bentuk operasi aljabarnya, maka kita menyederhanakan bentuk aljabarnya sehingga sampai paling sederhana. Itulah peta konsep dari pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk mengerti lebih dalam tentang pengertian yang tadi telah kita sebutkan, di sini ada gambar apel dan lemon ya. Gambar pertama ada 3 apel, gambar kedua ada 2 apel, dan gambar ketiga ada 3 apel dan 2 lemon. Ini bisa kita tuliskan bagaimana? 3 apel. Itu 3 apel itu bisa kita persingkat lagi dalam bentuk simbolik, yaitu 3A mewakili huruf apel, huruf A gitu. Bisa juga bebas atau harus konsekuen, 3X atau 3P gitu ya. Nah, 2 lemon itu bisa kita tuliskan 2L. Yang ketiga, gambar 3 apel 2 lemon. Kira-kira apa yang kamu ketahui terlintas di kepala anak-anak? Apakah 5 apel lemon atau 3 apel dan 2 lemon? Nah, yang benar adalah 3 apel dan 2 lemon. Itu bisa kita tulis dalam bentuk simbolik, yaitu 3A tambah
2L. Oke, itu untuk dalam bentuk penulisannya. Nah, dalam bentuk aljabar nanti akan sering melibatkan ada beberapa hal. Yang pertama, angka. Angka yang dimaksud di sini adalah disebut koefisien ya. Nah, dari contoh yang di atas, kira-kira koefisien dari yang 3 apel tambah 2 lemon itu apa? Koefisien itu 3 dan 2. Apa pengertian koefisien? Bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Oke. Nah, ada lagi kata variabel ya. Nah, jadi angka yang koefisiennya itu angka 3 dan 2. Yang kedua, huruf. Huruf di sinilah yang namanya variabel. Variabel pengertiannya yaitu lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Atau juga bisa dikatakan suatu besaran matematika yang nilainya bisa berubah. Bisa 5, bisa 6 dan seterusnya. Dia makanya dibikin dia lambang. Atau dia bisa juga dikatakan tadinya apel, atau dikatakan bus, ataupun dikatakan hewan gitu. Jadi disingkatkan saja sehingga dibikinkan di situ variabelnya A dan L. Selanjutnya akan kita temukan juga nanti di aljabar yaitu konstanta. Pengertian konstanta yaitu bilangan tetap atau suku yang tidak mengandung peubah. Itu di contoh ini tidak ada ya, nanti akan kita temukan dia tetap aja bilangannya. Contoh 3 negatif 2 gitu ya, nggak ada ikut huruf yang mendampingi dia. Nah, yang terakhir yang sering kita libatkan itu operasi hitung, pemisah mereka. Itu biasanya operasi hitung yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Sesuai dengan yang kita ketahui di operasi hitung bilangan bulat ya. Itu. Nah, penulisan singkat dalam aljabar yang biasa digunakan ini 1 apel tambah 1 apel tambah 1 apel. Nah, di situ ada A tambah A tambah A. Itu maksudnya adalah 1A. 1A. Jadi tambahkan berapa A-nya? 3A. Yang kedua, penulisannya yang A per 3. Per bisa kita katakan juga dengan kata bagi ya. Maka A bagi 3. Atau juga kita tuliskan juga 1/3 dari A. Nah, penulisan yang ketiga, apel lemon tambah apel lemon. Nah, kita misalkan apel itu A, lemon itu B. Jadi AB tambah AB. Kenapa cuma AB aja? Itu karena cuma 1 apel lemonnya yang pertama. Kalau ada tadi 2 apel lemon, gambar seperti itu ada 2 atau 3, ya buat aja dia 2 atau 3 gitu. Masalahnya di sini ada 1. Jadi 1 apel lemon tambah 1 apel lemon, maka dia jadi 2 apel lemon. Bisa dituliskan dengan AB tambah AB sama dengan 2AB. A kali minus B. Itu artinya juga bisa negatif AB atau negatif A kali B. Kenapa? Karena kita sudah ketahui di pelajaran sebelumnya, perkalian positif kali negatif menghasilkan nilai negatif ya. Selanjutnya 3A pangkat 2, artinya itu 3A kali 3A. Nah, 3 kali 3 berapa? 9. 9A pangkat 2 itu ditulis di paling akhir itu 3 pangkat 2 ya, 2-nya lari itu. Jadi 3 pangkat 2 kali A pangkat 2 bisa 9 kali A pangkat 2 pun bisa. Nah, penulisan selanjutnya A pangkat 1/3 itu bisa di dalam bentuk akar karena pangkatnya dalam bentuk bilangan pecahan. Kalau pangkat dalam bentuk bilangan pecahan maka dia dalam bentuk akar. Jadi akar A, akar pangkat 3 dari A ya. Nah, penulisan terakhir akuadat kurang 1/4 itu kayak tadi juga ada di nomor 2. Kalau ada per itu artinya pembagian. Kerjakan pembilang terlebih dahulu A kali A kurang 1, lalu setelahnya itu hasilnya kita bagikan dengan 4. Baik, kita masuk selanjutnya dengan faktor perkalian, koefisien, suku dan suku sejenis. Nah, faktor perkalian tadi kita misalkan di sini 3A. Siapa-siapa aja? 3 kali A, yaitu berarti 3 dan A. 3 itu adalah faktor angka, yaitu koefisien dari A. Sedangkan A itu adalah variabel atau faktor hurufnya. Contoh-contohnya 3P pangkat 2 kali Q. Nah, kalau kita jabarkan dia berarti 3 kali P kali P kali Q. Maka faktor-faktornya siapa saja? 3
koma, P kuadrat, koma, Q. Di situ 3 faktor numerik, P kuadrat itu faktor dan huruf, serta Q juga faktor dan faktor huruf. Oke ya. Nah, contoh lain ini 2A kali B tambah 3C. 2A kali B tambah 3C. Nah, karena B tambah 3C di dalam kurung itu merupakan satu kesatuan dia ya faktornya. Maka 2 adalah faktor numerik, A adalah faktor huruf, dan B tambah 3C itu adalah faktor aljabarnya. Jadi 3 cuman faktor-faktor dari aljabar tersebut, yaitu 2A dan B tambah 3C. Nggak bisa kita pisahkan B baru 3C, nggak bisa, karena itu satu kesatuan ya. Nah, untuk mengetahui koefisien dan konstanta tadi sudah kita katakan pengertiannya, lebih jelasnya dari contoh ini. Tentukan koefisien dan konstanta dari 3A pangkat 4 tambah 6A pangkat 3 tambah 5A pangkat 2 tambah 7A tambah 8. Kira-kira tadi koefisien apa pengertiannya? Koefisien itu bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Berarti ada variabel di situ. Di samping variabel itu ada angka. Siapa-siapa aja? 3, 6, 5, 7. Apakah 8 ikut? Tidak, ya. Ya, 3, 6, 5, dan 7 koefisien. Terus kalau 8-nya apa? Dia adalah konstanta. Ingat, konstanta tadi bilangan yang digunakan bilangan yang tetap atau suku yang tidak mengandung perubahan, karena tidak ada huruf yang mengikuti dia. Jadi dia konstanta itu adalah di situ angka 8. Maka dari itu, tentukan koefisien dan konstanta dari 9x kuadrat kurang 3x tambah 1. Kira-kira koefisiennya siapa? 9 dan minus 3. Loh, kenapa minus 3? Kenapa enggak 3? Ingat bahwa operasi yang mengikuti dia itu adalah ikut besertanya ya. Kayak 9. Kenapa angka 9 aja? Nah, sebenarnya kan dia ada positif di situ. Tapi kan nggak tertulis angka positifnya ya. Maka dia 9 dan minus 3. Ingat, bukan 9 dan 3. Oke. Sedangkan konstantanya siapa? Ya, benar, 1 ya. Karena tidak ada variabel yang mengikuti dia. Nah, ini suku dan suku sejenis. Kira-kira apa itu suku dan suku sejenis? Nah, contoh kalau di kehidupan kita, Indonesia mempunyai banyak suku ya. Suku Dayak, suku Ambon, suku Papua, suku Batak, suku Jawa, dan lain-lain. Itu suku-suku, berarti banyak suku. Nah, bagaimana dengan suku sejenis? Misal ya, suku Batak itu kira-kira Batak apa aja? Batak Toba gitu ya. Nah, jadi Sianu contohnya marganya Kevin Simanjorang. Lalu yang satu lagi Yosafat Simanjorang. Berarti sukunya sama-sama Simanjorang gitu ya. Nah, di sini juga P dan 6P. Variabelnya wajib sama. Itulah yang dikatakan suku sejenis walaupun angkanya berbeda. Jadi 1P dan 6P adalah suku-suku sejenis. Karena sejenis sama-sama P. Nah, 4A pangkat 3, B pangkat 2, dan 8B pangkat 2, A pangkat 3. Kenapa dia dikatakan suku sejenis? Padahal kan beda penempatan. Ini yang pertama A pangkat 3, B pangkat 2. Sedangkan yang kedua B pangkat 2, A pangkat 3. Sebenarnya mereka sama. Ingat, di pelajaran himpunan kemarin, bila kita harus menuliskannya dengan variabel yang awal dulu yang kita ketahui, alfabet awal ya, A, B, C, D, E dan seterusnya. Coba kita lihat, itu udah berurutan A pangkat 3, B pangkat 2. Sedangkan yang untuk 8 itu B pangkat 2 terlebih dahulu. Kalau kita pindahkan berarti A pangkat 3, B pangkat 2 ya. Berarti sama-sama dia. Sama-sama A pangkat 3 dan B pangkat 2. Nah, yang ini kira-kira suku-suku sejenisnya siapa-siapa aja? Dari 4x tambah 9y tambah 7 tambah 2y tambah 6x tambah 2 tambah 12xy. Oke, bila kamu mengatakan 4x dan 6x, ya benar itu ya, 4x dan 6x. Lalu siapa lagi?
9Y dan 2Y. Lalu siapa lagi? 7 dan 2. Nah, 7 dan 2 kenapa ikut? Iya, dia karena konstanta, sama-sama konstanta. Jadi, dia sejenis. Oke ya. Lalu 12XY ikut tidak? Tidak, karena tidak ada variabel XY selain si 12XY ya. Nah, 6X dan 4X benar tadi, 9Y dan 2Y benar, 7 dan 2. Oke. Terakhir, untuk mempelajari operasi hitungnya nanti, kita harus mengetahui KPK dan FPB dari bentuk aljabar suku tunggal. Yaitu KPK adalah pengertiannya hasil perkalian dari faktor yang berbeda dari pangkat tertinggi. Dan FPB itu hasil perkalian dari faktor yang sama dari pangkat yang terendah. Ingat, ini juga sama berlakunya dengan pelajaran yang di SD untuk mencari KPK dan FPB ya. Nah, tidak ada perbedaan. Kita hanya mengembangkan di tingkat SMP. Di SD kamu cuma angka-angka saja kan? Di sini masuklah ke variabel. Nah, tentukan KPK dan FPB dari bilangan berikut. Pertama 8X dan 36X kuadrat. Nah, untuk mengetahuinya 8 dan 36, kira-kira faktor-faktor 8 itu siapa aja? 2 kali 2 kali 2. Diingat pakai pohon faktornya ya, di tingkat SD sudah dipelajari. Jadi 2 pangkat 3 dan faktornya itu satu lagi X. Lalu yang ke 36X pangkat 2 siapa? Kalau kita buat pohon faktornya 2, 18, 2, 9, 3, 3 ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali X pangkat 2. Itulah faktor-faktor perkaliannya. Kalau sehingga FPB-nya yaitu, nah tadi kan katanya faktor yang sama dari pangkat terendah. Jadi siapa-siapa aja faktor yang sama-sama 2 ya. Nah, 2 pangkat siapa yang terendah? Pangkat 2 kita ambilkan. Lalu yang siapa lagi yang sama? X. Pangkat siapa yang terendah? Pangkat 1. Jadi 2 pangkat 2 kali X sama dengan 4X. Sedangkan KPK-nya ambillah semua faktor yang berbeda dan ambil pangkat yang paling tinggi. Berarti KPK-nya itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali X pangkat 2. Yaitu berapa dia? 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, 72. Lalu 72X kuadrat. Itulah KPK dari aljabar tersebut. Nah, contoh yang B bisa kamu kerjakan sendiri, tapi kalau mau mencobanya lagi, ikuti apa yang Ibu katakan ya. 3 dan 4. Tadi 3A pangkat 3 B pangkat 2 C, itu udah paling sederhana ya. Faktor-faktornya 3 kali A pangkat 3 kali B pangkat 2 kali C. Yang kedua 2 pangkat 2 kali B pangkat 3 C pangkat 2. FPB-nya siapa? Nah, dari angka-angkanya ada nggak yang sama 3 dengan 2? Tidak ada ya. Jadi siapa variabelnya yang sama? B dan C. Ingat FPB-nya B dan C. Ambil pangkat yang terendah yaitu pangkat 2 dan pangkat 1. Maka FPB-nya yaitu B pangkat 2 C. Sedangkan KPK-nya yaitu ambil seluruhnya. 3 kali 2 pangkat 2 kali A pangkat 3. Lalu yang B-nya pangkat tertinggi B pangkat 3, C-nya pangkat tertinggi yaitu C pangkat 2, sehingga 12 A pangkat 3 B pangkat 3 C pangkat 2. Oke, untuk mengetahui kamu paham atau tidaknya pembelajaran ini, maka saya akan beri penugasan 3 soal yang diambil dari buku bos kita ya, buku paket kita. Nah, di sini sudah saya ketikkan soalnya, silakan kamu kerjakan agar saya bisa mengetahui tingkat pemahamanmu sampai di mana. Kerjakan dan di buku tugas, lalu kirimkan ke classroom. Demikianlah pembelajaran kita tentang bentuk-bentuk aljabar. Ada itu suku-suku sejenis, apa itu variabel, konstanta, koefisien. Maka dari itu semoga kamu paham apa materi kita pada pagi hari ini, sehingga dapat tersampaikan dengan baik, dan nantinya di pertemuan berikutnya kita akan memasuki
penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu. Salam sehat. Terima kasih.